Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Seniman Serabutan. Kali ini aku mau kasih tahu resep membuat kue pie yang simple dan kulit pie-nya itu tetap kokoh ya. Oke, ini bahan-bahannya kurang lebih ada mentega, terigu, telur. Sebenarnya untuk resepnya itu banyak ya macamnya. Untuk membuat kulit pie-nya itu sendiri, dan untuk buah-buahannya juga bisa variatif, bisa kalian mix sendiri sukanya buah apa. Nah, di sini aku pakai 3 jenis buah. Yang pertama itu jeruk. Di sini aku pakai jeruk biasa ya. Kalau kalian ada jeruk baby itu lebih oke lagi. Oh ya, untuk jeruk bisa kalian bersihkan dulu ya bagian putih-putihnya itu. Kemudian ada mangga. Mangganya itu bebas, bisa pakai mangga arum manis, pokoknya mangganya itu yang manis ya kalau bisa teman-teman. Lalu buah berikutnya itu ada anggur. Buat kalian yang ada kiwi atau stroberi itu lebih bagus lagi sih ya, karena di daerah aku itu agak susah cari buah kiwi, jadi pakai alternatifnya itu anggur, itu masih enak juga kok. Kemudian kita langsung ke bahan-bahan kulit pie-nya itu. Yang pertama aku pakai vanili sekitar setengah sendok teh. Buat kalian yang adanya vanilla essence itu boleh. Lalu tepung maizena sekitar 3 sendok makan aja. Ini opsional ya untuk maizena karena aku mau bikin rasanya lebih renyah. Dan tepung terigu di sini. Tepung terigunya itu sekitar 300 gram. Kemudian gula halus sekitar 60 gram atau 6 sendok makan. Untuk kulit pie di sini ada 1 butir kuning telur, kemudian air dingin sekitar 6 sendok makan, dan juga margarin sekitar 80 gram. Untuk proses pembuatannya kita langsung campur aja dulu bahan keringnya seperti ini. Terigu, gula halus, kemudian maizena, lalu vanili, bubuk tadi ya. Untuk kalian yang pakai vanilla essence bisa dicampur dengan bahan basah tadi ya. Kemudian kita aduk rata dulu seperti ini. Masukkan margarin atau menteganya tadi. Untuk margarin, aku saranin suhu margarinnya itu suhunya dingin ya. Jadi bisa kalian simpan dulu di chiller kulkas supaya lebih optimal hasil adonan atau kulit pie-nya. Lalu masukkan air dingin tadi sekitar 6 sendok makan atau sesuai dengan kelembapan dari tepung tadi ya, jadi tidak menjadi patokan. Jadi untuk pertama kali yang dimasukkan itu sekitar 3 sendok makan. Nanti kalian coba aduk dulu, kalau sekiranya memang sudah cukup lembab bisa dikurangi atau tidak perlu sampai 6 sendok makan. Yang terakhir masukkan kuning telur. Kemudian kita aduk rata sampai tercampur, tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Untuk tekstur kulit pie ini biasanya memang agak terpisah ya, jadi tidak kalis seperti adonan-adonan kue yang lain karena ini masuknya jenis pastry.
Jadi tidak perlu terlalu kalis, tapi yang penting bisa dibentuk pada saat nanti proses pencetakan ya. Jika dirasa adonannya kurang bisa dibentuk atau kurang lembab, bisa kalian tambahkan margarin atau air ya. Di sini aku pakai tambahkan margarinnya sekitar 1 sendok makan, kemudian 1 sendok makan air dingin. Aduk sampai rata, sampai tidak ada yang menempel di wadahnya. Jika adonan sudah seperti ini, sudah tidak ada yang menempel di wadah, bisa langsung kita bungkus menggunakan plastik wrap seperti ini agar tidak ada udara yang masuk dan juga aman ketika kita istirahatkan dulu adonannya di dalam kulkas ya, sekitar 15 menit saja. Adonan sudah siap di resting atau diistirahatkan di dalam chiller kulkas selama 15 menit. Kemudian kita siapkan cetakan kue pie-nya. Di sini aku pakai cetakan kue pie yang klasik seperti ini. Ini diameternya sekitar 6 cm, diameter bawah ya. Sebelumnya kita oleskan dulu dengan margarin, secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak. Menggunakan kuas ya teman-teman. Kita oleskan di semua cetakan. Nah, ini adonannya sudah 15 menit dari kulkas, langsung aja aku cetak seperti ini. Untuk kalian yang punya alat pendorong adonannya ya, yang kecil, itu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kalian tidak punya, bisa menggunakan 2 jempol seperti aku ya. Seperti ini lebih simpel sih. Cuma memang kalau untuk masalah kerapihan itu perlu latihan. Tapi kalau misalnya untuk pemula, ini bisa ditambah aja adonannya supaya enggak terlalu tipis di bagian pinggirnya, jadi tidak mudah retak atau lebih rapih ya hasilnya. Tips untuk kelihatan lebih rapi sebenarnya itu gampang. Jadi kalian tambahkan aja adonannya, jangan terlalu sedikit, kemudian ditekan-tekan di bagian pinggirnya ya. Dan ini adonannya sudah masuk ke dalam cetakan sebagian seperti ini. Sebelum dipanggang, bagian bawah kulit pie itu harus ditusuk dulu ya menggunakan garpu. Di sini aku sekitar 4 sampai 5 tusuk. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau tidak terjadi adanya penggelembungan di bawah cetakan ya, atau di adonannya. Kita lakukan hal yang sama pada setiap cetakan ya.
Karena adonannya tadi sudah di resting sebelum dicetak, jadi tidak perlu dimasukkan ke kulkas lagi. Tapi kalau kalian yang belum sempat atau tidak sempat mengistirahatkan adonan, bisa setelah dicetak seperti ini sebelum dipanggang dimasukkan dulu ke chiller kulkas ya teman-teman, itu sekitar 15 menit aja. Lalu kita panggang dengan suhu 170 derajat di awal, kemudian menggunakan api atas bawah. Lalu kita panggang sekitar 45 menit. Sebelumnya ovennya itu sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Untuk panas oven itu tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Ini sekitar 15 menit dulu kita pakai suhu 170 derajat. Setelah sekitar 15 sampai 20 menit kita turunkan suhu menjadi 150 derajat Celcius. Kemudian di sini aku putar loyangnya karena ovennya ini terlalu panas di bagian dalam, jadi aku putar supaya panasnya lebih merata. Buat kalian yang ovennya memang panasnya sudah bisa merata di seluruh bagian, itu lebih bagus lagi ya. Jadi disesuaikan aja sama oven masing-masing. Nah ini dia sudah matang kuenya atau kulit pie-nya. Nah ini teman-teman kulit pie yang udah mateng ya, bisa kalian lihat ini teksturnya dan warnanya juga sudah kuning kecoklatan, jadi ini sudah dipastikan matang dan juga renyah ya. Untuk cara mengeluarkan dari cetakan cukup dibalik aja seperti ini. Kemudian kita langsung filling aja, isi dengan flas susu. Untuk resep flas susunya nanti akan aku share ya di video berikutnya. Di sini aku share soal pembuatan kulit pie-nya dulu. Nah, untuk kalian yang mau lebih rapi pada saat filling flas susunya, aku saranin menggunakan plastik piping bag atau plastik segitiga ya. Karena aku di sini lagi kehabisan plastiknya, jadi pakai sendok kecil aja. Kemudian kita topping menggunakan buah, disusun aja sesuai selera kalian. Nah untuk pie itu sendiri biasanya setelah kita masukkan atau topping buah di atas flanya, bisa kalian siram menggunakan agar-agar bening di atasnya. Tapi di sini aku nggak pakai karena biasanya emang untuk lebih menghemat waktu sih ya. Tapi kalau kalian mau lebih cantik hasilnya, pertama tadi flas susunya itu pada saat kalian filling menggunakan plastik piping bag ya, jadi lebih rapi. Kemudian di atasnya bisa kalian tambahkan agar-agar bening tadi. Seperti ini aja, simple buat cemilan di rumah ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya, pie susu atau pie buah yang super simple dan pastinya ini kulitnya kokoh dan renyah banget. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum.